Hai para penjelajah sejarah, siap untuk berpetualang ke masa lampau yang penuh kejayaan. Hari ini, kita akan menyelami kisah-kisah menakjubkan dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Bayangkan, terbentang luas gugusan pulau-pulau yang indah, Nusantara. Di sana, terukir kisah-kisah heroik para raja dan kerajaan yang gagah berani. Perjalanan maritim yang penuh petualangan, perdagangan yang mengantarkan kemakmuran, dan budaya yang kaya warna mewarnai era keemasan Nusantara. Mari kita melangkah ke gerbang waktu, menelusuri jejak para pemimpin yang bijaksana, menyaksikan kemegahan istana-istana megah, dan merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat di masa lampau. Siap untuk menjelajahi sejarah keemasan Nusantara bersama saya. Perjalanan ini bukan sekadar menyusuri deretan fakta dan angka, tapi juga menyelami jiwa dan semangat para leluhur. Kita akan merasakan kegembiraan mereka saat meraih kemenangan, merasakan kepedihan mereka saat menghadapi kekalahan, dan belajar dari kebijaksanaan mereka dalam memimpin rakyat. Ayo, ikuti petualangan ini bersama saya di channel Warisan Cakrawala TV. Nusantara memasuki periode keemasannya antara abad ke-7 hingga abad ke-16. Selama berabad-abad ini, beberapa kerajaan besar bermunculan dan mencapai puncak kejayaannya, masing-masing dengan ciri khas tersendiri. Yang pertama, Sriwijaya. Sriwijaya, bagaikan raksasa maritim yang berdiri kokoh di Selat Malaka antara abad ke-7 hingga abad ke-13. Kerajaan ini menjalin jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan Asia Tenggara dengan India dan China. Kapal-kapal Sriwijaya berlayar mengarungi lautan, membawa rempah-rempah, emas, sutra, dan berbagai komoditas berharga lainnya. Pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, seperti Palembang dan Tanjung Pura, menjadi pusat keramaian dan pertukaran budaya. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berdatangan untuk menjalin hubungan dagang dan menikmati kemakmuran Sriwijaya. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat dan terlatih. Kemampuan maritim ini digunakan untuk melindungi jalur perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaan. Sriwijaya berhasil menguasai beberapa kerajaan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kejayaan Sriwijaya tidak hanya terbatas pada perdagangan. Kerajaan ini juga menjadi pusat peradaban dan budaya yang berkembang pesat. Agama Buddha berkembang pesat di Sriwijaya, dan banyak candi-candi megah yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha. Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Para cendekiawan dari berbagai negara berdatangan untuk belajar dan bertukar ilmu di Sriwijaya. Pada abad ke-13, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor seperti serangan dari kerajaan lain, perubahan jalur perdagangan, dan internal kerajaan menyebabkan Sriwijaya kehilangan pengaruhnya. Akhirnya, kerajaan ini runtuh dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain. Meskipun telah runtuh, Sriwijaya meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Kejayaan maritimnya menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki potensi luar biasa dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Budaya dan peradaban Sriwijaya juga mempengaruhi perkembangan budaya di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sriwijaya adalah bukti nyata kehebatan bangsa Indonesia di masa lampau. Kisah kejayaan dan kemakmurannya patut menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Lalu yang kedua, Majapahit. Majapahit berdiri kokoh sebagai imperium terbesar di Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-15. Wilayah kekuasaannya membentang luas dari Sumatera hingga Papua, menyatukan berbagai kerajaan yang sebelumnya berdiri sendiri. Kehebatan militernya menjadi kunci utama dalam penaklukan wilayah dan pembangunan imperium ini. Majapahit memiliki pasukan yang besar dan terlatih dengan baik, di bawah kepemimpinan raja-raja yang tangguh, seperti Raden Wijaya dan Hayam Wuruk. Pasukan Majapahit berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Keahlian mereka dalam pertempuran darat dan laut membuat Majapahit menjadi kekuatan yang tak tertandingi di Nusantara. Selain kekuatan militer, Majapahit juga pandai dalam berdiplomasi dan menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Hubungan ini dibangun melalui pernikahan politik, perjanjian dagang,
dan pertukaran budaya. Majapahit berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, seperti Siam, Malaka, dan Champa. Hubungan ini membuka peluang perdagangan dan memperkuat pengaruh Majapahit di kawasan regional. Keberhasilan Majapahit dalam memperluas wilayah dan menjalin hubungan internasional membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Perdagangan berkembang pesat, menghasilkan kekayaan yang melimpah. Kemajuan ini mendorong perkembangan budaya dan kesenian. Seni tari, musik, wayang, dan sastra berkembang pesat di masa Majapahit. Candi-candi megah menjadi bukti nyata kemegahan peradaban Majapahit. Pada abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor seperti perebutan tahta, pemberontakan di daerah-daerah jajahan, dan perubahan jalur perdagangan menyebabkan Majapahit kehilangan pengaruhnya. Akhirnya, kerajaan ini runtuh dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain. Meskipun telah runtuh, Majapahit meninggalkan warisan yang abadi bagi bangsa Indonesia. Kejayaan dan kemakmurannya menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki potensi luar biasa untuk mencapai kejayaan. Nilai-nilai luhur seperti keberanian, kebijaksanaan, dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh Majapahit patut menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Dan yang ketiga, Samudra Pasai, Kesultanan Samudra Pasai, yang berdiri kokoh antara abad ke-14 hingga abad ke-16, berperan penting sebagai jendela Islam di Nusantara. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam yang aktif dan efektif, mengantarkan cahaya Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Para sultan di Samudra Pasai memanfaatkan jalur perdagangan yang ramai sebagai sarana penyebaran Islam. Pedagang-pedagang Muslim dari Samudra Pasai tidak hanya membawa rempah-rempah dan komoditas lainnya, tetapi juga membawa ajaran Islam ke kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Selain melalui perdagangan, Islam juga disebarkan melalui pendidikan. Samudra Pasai mendirikan pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang menjadi tempat belajar bagi para pelajar dari berbagai daerah. Para ulama dan cendekiawan Islam di Samudra Pasai juga aktif menulis buku-buku dan menerjemahkan teks-teks agama ke dalam bahasa Melayu, membantu menyebarkan pemahaman Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Kemajuan Islam di Samudra Pasai tidak hanya terbatas pada penyebaran agama. Kerajaan ini juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan Islam. Para cendekiawan di Samudra Pasai mempelajari berbagai ilmu seperti teologi, hukum Islam, filsafat, astronomi, dan matematika. Mereka juga menulis karya-karya berharga dalam bahasa Arab dan Melayu yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan Islam di Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kegigihan dan kebijaksanaan para sultan dan ulama di Samudra Pasai mengantarkan Islam ke berbagai penjuru Nusantara dan menjadikannya agama mayoritas di Indonesia. Saat ini, warisan budaya dan intelektual Samudra Pasai juga masih dapat dirasakan hingga saat ini, seperti tradisi pesantren, manuskrip-manuskrip kuno, dan karya-karya sastra Melayu klasik. Kesultanan Samudra Pasai adalah bukti nyata bahwa Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Kisah, kejayaan, dan kontribusinya dalam penyebaran Islam patut menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai Islam di bumi pertiwi. Selain kerajaan-kerajaan besar yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak kerajaan lain yang turut mewarnai masa keemasan Nusantara. Keberadaan berbagai kerajaan dengan keunikan dan kejayaannya masing-masing menjadi bukti kekayaan dan keanekaragaman budaya di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang perdagangan, pertanian, seni budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini mengantarkan Nusantara menjadi kawasan yang sangat diperhitungkan di pentas dunia pada masanya. Masa keemasan Nusantara tidak hanya diwarnai oleh keberhasilan beberapa kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Samudra Pasai. Keberadaan kerajaan-kerajaan lain juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Keberagaman dan kejayaan kerajaan-kerajaan ini patut menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Kekayaan dan kemakmuran kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa keemasan tidak datang begitu saja. Kejayaan ini diraih melalui kerja keras, kecerdasan, dan strategi yang matang dari para pemimpin kerajaan dan rakyatnya. Beberapa faktor utama yang mendukung kekayaan dan kemakmuran kerajaan-kerajaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan sumber daya alam. Nusantara diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Hutan lebat menghasilkan berbagai rempah-rempah yang berharga, seperti lada, cengkeh, dan pala. Tanah yang subur menghasilkan beras, sayuran, dan buah-buahan yang berlimpah. Tambang emas dan perak juga ditemukan di beberapa wilayah. Kekayaan sumber daya alam ini menjadi modal utama bagi kerajaan-kerajaan untuk melakukan perdagangan dan membangun infrastruktur. Lalu yang kedua, perdagangan yang maju. Kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki tradisi maritim yang kuat. Mereka mampu membangun kapal-kapal yang kokoh dan berlayar ke berbagai penjuru dunia. Jalur perdagangan yang ramai terjalin antara Nusantara dan negara-negara lain, seperti China, India, dan Arab. Rempah-rempah dan hasil bumi dari Nusantara sangat digemari di luar negeri dan menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Perdagangan membawa kekayaan bagi kerajaan-kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, kemajuan seni dan budaya. Kemajuan seni dan budaya menjadi salah satu ciri khas masa keemasan Nusantara. Para seniman di kerajaan-kerajaan ini menghasilkan karya-karya yang luar biasa dalam bidang seni ukir, lukisan, tari, musik, dan sastra. Candi-candi megah, seperti Borobudur dan Prambanan, menjadi bukti kehebatan seni arsitektur pada masa itu. Wayang dan pertunjukan seni lainnya menjadi hiburan yang digemari masyarakat. Kemajuan seni dan budaya ini tidak hanya memperkaya kehidupan spiritual dan estetika rakyat, tetapi juga meningkatkan prestis kerajaan-kerajaan di mata dunia. Lalu yang keempat, kepemimpinan yang bijaksana. Keberhasilan kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak lepas dari kepemimpinan yang bijaksana dari para rajanya. Para raja ini mampu menyatukan rakyatnya, membuat kebijakan yang tepat, dan membangun hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain. Kepemimpinan yang kuat dan bijaksana ini menciptakan stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan budaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Nusantara merupakan kawasan yang multikultural dengan berbagai suku bangsa dan agama. Kerajaan-kerajaan di Nusantara mampu menjalin kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman tersebut. Mereka saling menghormati budaya dan tradisi satu sama lain, dan hidup berdampingan dengan damai. Keberagaman dan toleransi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran ide dan perkembangan budaya. Kesimpulannya, kekayaan dan kemakmuran kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa keemasan merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor, seperti kekayaan sumber daya alam, perdagangan yang maju, kemajuan seni dan budaya, kepemimpinan yang bijaksana, dan keberagaman dan toleransi. Faktor-faktor ini saling terkait dan mendukung satu sama lain, membentuk fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau. Sejarah keemasan Nusantara meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Candi-candi megah, peninggalan kerajaan-kerajaan besar, tarian tradisional yang penuh makna, dan tradisi-tradisi yang unik menjadi bukti keanekaragaman dan kekayaan budaya bangsa ini. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya ini. Dengan memahami sejarah dan budaya bangsa, kita dapat menghargai jati diri dan memperkuat persatuan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.